Munarman tersangka kasus tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman seumur hidup mau dibebaskan. Yang benar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gusmar dari lereng Gunung Selamet, Banyumas, Jawa Tengah. Ada berita yang sangat membuat emosi, yakni sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat Munarman meminta kepada Presiden Jokowi untuk membebaskan Munarman. Menurut mereka, Munarman tidak bersalah. Menurut mereka, Pak Jokowi dan sistem hukum di Indonesia ini biadab. Kurang ajar mereka. Orang dengan tindak pidana terorisme yang sangat berbahaya, dengan ancaman hukuman bisa seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati, kok tiba-tiba minta dibebaskan begitu saja. Enak sekali. Sahabat minta Jokowi bebaskan Munarman dari tahanan. Rabu 1 September 2021. Sekelompok orang yang menamakan diri sebagai sahabat Munarman meminta Presiden Jokowi memperjelas status mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang kini ditahan terkait kasus dugaan terorisme. Sahabat Munarman meminta Jokowi segera membebaskan Munarman. Enak saja. Saya kira sudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya status saudara kami itu. Jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah ini ya. Karena itu kembali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami bahwa kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah, dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya, buktikanlah bahwa Pak Munarman itu, saudara kami itu, segera dijelaskan statusnya. Kata Koordinator TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers di Masjid Baitur Rahman Tebet, Jakarta, Rabu 1 September 2021. Kamu itu nggak ngikutin berita ya? Nggak mengikuti proses hukum ya? Status Munarman itu tersangka kasus tindak pidana terorisme. Kamu dari mana saja? Bilang katanya nggak jelas statusnya Munarman. Emang kamu keluar dari gunung atau dari mana? Sekali lagi, Munarman statusnya hari ini adalah tersangka sedang menjalani proses hukum yang sudah sampai di tingkat kejaksaan. Ya, maksudnya gimana, ingin segera dieksekusi? Apa begitu? Begitu, udah 4 bulan nggak jelas. Ya negara ini negara punya sistem hukum sendiri, punya proses hukum sendiri. Nggak kayak di Saudi, nggak kayak di Taliban di Afghanistan sana. Orang dinyatakan salah oleh kelompok Taliban tanpa proses hukum, tiba-tiba didor di jalan, dieksekusi di gunung-gunung. Ya sana aja kalau ingin begitu hidup di Afghanistan. Kok bikin emosi kamu? Ngomong gak jelas, ngomong Pak Presiden hipokrit dapurmu itu. Ini proses hukum bro, kamu hidup di Indonesia, ngikutin proses hukum yang ada di Indonesia. Kalau kamu tidak puas dengan proses hukum, sistem hukum yang ada di Republik ini, silakan hengkang dari tanah air ini, hengkang dari bumi pertiwi ini. Emosi saya. Marwan mengatakan Munarman, oh namanya mirip sih ya, jadi ya pada baik. Nih bikin emosi nih, orangnya setipe kelihatannya nih. Nggak teli bahasa Jawa Timurnya nih. Gembel-teki gitu ya bahasa Banyumasnya. Marwan mengatakan Munarman ditahan sejak April 2021. Namun kata Marwan, status Munarman hingga kini belum jelas. Tak jelaskan lagi, sistem proses hukum di Indonesia itu bertahap-tahap. Tidak bisa langsung ambil eksekusi. Proses ditangkap Munarman tersangka di kepolisian, dilengkapi berkas-berkas, ada penyidikan, ada penyelidikan. Selesai dari kepolisian, masuk naik ke kejaksaan. Di kejaksaan diperiksa ulang, disidik lagi, diperiksa lagi. Kalau masih ada yang belum jelas, menurut kejaksaan minta kepada polisi untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaannya. Kalau sudah jelas dianggap cukup A1 oleh kejaksaan, baru naik di tingkat pengadilan. Nah, disidangkan di pengadilan. Dari status tersangka menjadi terdakwa.
Ditanya lagi di pengadilan, diminta keterangan dengan sejumlah alat bukti yang dibutuhkan, ada saksi, ada alat bukti, dan lain sebagainya. Itu lama. Setelah itu baru vonis. Vonis pun masih belum berakhir. Itu tingkat pengadilan negeri. Nanti kalau misalkan tidak puas Munarman dan tim pengacara naik banding ke tingkat pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi tidak puas lagi, naik lagi di Mahkamah Agung, kasasi. Ada prosesnya, bro. Bukan tiba-tiba kayak di Taliban yang hari ini terjadi itu, penyanyi dianggap tidak pro pemerintah, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, tiba-tiba dikelekek di jalan, dieksekusi di jalan. Kamu sana hidup sana aja kalau ingin cepat hukum. Ini negara dengan sistem hukum yang ada di sini. Kamu harus dihargai itu. Ngomong kok seenaknya sendiri. Hajar kamu. Dia memprotes penangkapan Munarman. Menurutnya penangkapan Munarman melanggar hukum. Kamu tahu nggak mengapa Munarman ditangkap? Tahu nggak kamu Munarman kenapa ditangkap? Ngikuti perkembangan berita nggak? Munarman hadir pada acara pembayatan ISIS di Makassar 2015 yang lalu kalau nggak salah. Kemudian sejumlah saksi mengatakan terkait dia di PA ISIS dan terkait posisinya di situ ada Munarman. Ditangkap oleh Densus 88, itu orang terduga teroris. Kamu tahu ISIS enggak? Organisasi teroris internasional yang sangat berbahaya. Lah orang terlibat dengan gerakan ini kok dianggap tidak bersalah. Gimana sih kamu? Jangan sembarang tangkap. Kalau memang tadi saya sebutkan, Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum, tapi praktiknya justru sangat biadab gitu. Tidak beradab ya, mempermalukan saudara kami itu seolah beliau itu bukan manusia. Ya kata siapa? Diperlakukan tidak seperti manusia. Ya ditangkap begitu, terorismenya begitu itu. Untung tidak didor di tempat. Kalau saya jadi Densus itu udah dor di rumahnya itu. Kalau sudah jelas bukti-buktinya kalau melawan, aparat kita masih sangat manusiawi. Proses hukum dijalankan. Kok nuduh-nuduh biadab? Biadab mana dengan ISIS itu? Mengeksekusi orang semau-maunya. Membunuh orang semau-maunya itu baru biadab itu. Orang terlibat di gerakan ini kok dianggap tidak berbahaya, dianggap tidak bersalah, menuduh orang lain, nuduh pemerintah kita, nuduh Pak Jokowi sembarangan. Itu aja lah, jadi tambah emosi kalau diterus-terusin ini orang. Jangan dibebaskan Pak Polisi, ini orang ngomong ngawur, dianggap nggak perlu nih, permintaannya tidak berguna. Jangan didengarkan Pak Polisi, Pak Jaksa, pengadilan. Ini tanda-tanda nih orang yang di komplotan ini memang seenaknya sendiri ngomong seperti nggak ngambah lemah itu, nggak melihat realita. Proses hukum tidak dihargai, dianggap tidak jelas status, gimana? Allahul Karim, alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sebangsa tanah air, jangan lupa tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga Nusantara yang kita cintai ini, jaga bumi pertiwi ini, jaga Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.